俺にはお前に恨みを持つ同志がいる。Halo Moveners, dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini Ekte akan mengulas alur film Rurouni Kenshin bab terakhir bagian 1 The Final, yang liris di tahun ini 2021. Diumumkan Warner Bros Jepang, bahwa akan ada 2 bagian yaitu, Rurouni Kenshin The Final, dan Rurouni Kenshin The Beginning. Menceritakan seorang adik ipar yang bernama Enishi. Dia ingin membalas dendam dikarenakan kakaknya yang dibunuh Batosai. Nama Batosai sendiri adalah nama julukan untuk Himura Kenshin. Di masa lalu, Kenshin pernah menikahi seorang wanita yang bernama Tomu Yukishiro. Tomu sendiri menikahi Kenshin berniat ingin mencari kelemahannya dan ingin membalas dendam, dikarenakan calon suaminya yang tewas dibunuh Kenshin. Namun selama bersama Kenshin perasaan dia pun berubah dan dia sendiri juga rela mati di tangan Kenshin. Karena dia berharap Kenshin bisa berubah dan tidak lagi membunuh. Namun adik iparnya masih belum bisa menerima, dan berniat membalas kematian kakaknya. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita ulas. 私が必ず命に変えても守る。Jangan lupa siapkan kopi panas, sup, kacang ubi-ubian dan jagung beleduk, untuk menemani hari kalian yang disuruh PPKM. Ulas film, Di stasiun Yokohama, ratusan polisi yang sedang mencari seseorang yang menjual kapal perang kepada Makoto Shishio, yang memberontak karena tidak senang dengan pemerintahan baru. Orang tersebut berasal dari Shanghai. Kepolisian yang dipimpin Hajime Saito dia menemukan seorang pemuda berambut putih berantakan dan memakai kacamata tikus. Setelah diinterogasi, ternyata pemuda tersebut masih berasal dari Jepang, yang bersekongkol dengan orang Shanghai untuk menjual persenjataan. Namun pemuda tersebut menolak untuk ditangkap dan menanyakan Batosai, apakah dia masih punya tanda luka di pipinya. Yang bertanya kepada Hajime Saito. Ternyata bekas luka tersebut dibuat oleh Tomu Yukishiro yang tewas tertikam oleh Kenshin di saat dia sedang bertarung. Kemudian pemuda tersebut melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Namun tempat tersebut sudah terkepung. Ketika Hajime Sato siap untuk menyerang dan melawannya, namun pemuda tersebut menyerah gak mau melawan dan siap untuk ditangkap. Di sisi lain, di daerah Asakusa, Tokyo, Kenshin dan teman-temannya yang sedang berjalan-jalan menikmati suasana kedamaian setelah usai peperangan melawan Makoto Shishio. Dan mereka melihat rombongan pengantin wanita lewat yang memakai gaun ala barat. Kaoru yang diledek karena bengong melihat hal tersebut. Tersipu malu karena dia punya hati kepada Kenshin. Namun Kenshin dia yang gak peka terhadap perasaan Kaoru. Kaoru dono? Di tempat dojo kepolisian, diperlihatkan Kaoru yang sedang melatih Anggar yang ditemani Kenshin. Kenshin yang melihat Tuan Maekawa, lantas dia menjumpainya dan diperkenalkan kepada Kapol Uramura. Dan lantas dia menceritakan negaranya yang sedang dalam keadaan tenang. Namun tetap harus berjaga-jaga karena mereka sedang berdebat dengan Tiongkok atas klaim Okinawa milik mereka. Dan perang dengan Tiongkok pun bisa pecah kapan saja. Di tempat markas besar kepolisian Tokyo, Hajime Saito yang menjumpai kepala polisi. Dan dia menanyakan bos mafia Shanghai yang ia tangkap malah dilepaskannya. Lantas dijelaskan kepala polisi tersebut dia bukannya melepaskan namun karena kesepakatan perdamaian mereka menyerahkan penahanannya yang dialihkan ke Tiongkok. Kemudian Cho pun datang. Dia salah satu dari Jupongatana Shishio, yang ditugaskan kepala polisi untuk menyamar. Dia akan mengawasi tindak tanduk Shanghai. Karena Hajime Saito tahu dia salah seorang pengkhianat, namun dia sekarang harus bisa menerima dan bekerja sama dengannya. Malam hari pun tiba. Kenshin,
Kaoru dan Yahiko yang sedang menikmati makan malam di restoran daging sapi yang bernama Akabeko. Lantas dihampiri Sanosuke yang baru datang untuk ikut bergabung. Sembari bercanda, Sanosuke dan Yahiko mengusili Kaoru yang salting kepada Kenshin. Selesai makan malam, mereka pun berniat pulang ke dojo Kaoru. Namun mereka dikejutkan dengan suara ledakan yang menghantam restoran Akabeko. Yang tadi tempat mereka makan malam di sana, dikatakan Kapol Uramura. Ternyata ledakan tersebut berasal dari arah Bukit Ueno yang ditembakkan oleh Kujiranami dengan meriam miliknya, yang disuruh Enishi sebagai tembakan pertama pembalasan dendamnya. Kapol dan prajuritnya mau menyelidiki dan mendatangi Bukit Ueno. Kenshin yang mendengar berita tersebut lantas pergi untuk melihat ke Bukit Ueno dan diikuti Sanosuke. Sementara Kaoru dan Yahiko pergi ke restoran yang sudah terbakar oleh tembakan meriam, berniat membantu atau merawat korban yang selamat. Di sebuah bukit, prajurit yang sedang mencari barang bukti menemukan sebuah kertas dan lantas melaporkan ke Kapol Uramura. Kertas tersebut bertuliskan, "Penghakiman manusia." Kapol yang bingung, lantas dijelaskan oleh Kenshin. Kesyogunan dan Shinsengumi keduanya menjustifikasi pembunuhan dengan cara itu. Jadi itu artinya jika langit tak menghakimi, lantas mereka yang akan melakukannya. Kenshin dan Sanosuke yang sedang membahas siapa pelakunya, didatangi Hajime Saito, dan menceritakan tadi siang dia yang sudah menangkap pelaku yang sudah menjual kapal perang kepada Makoto Shishio. Dan dia juga menanyakan luka pada pipi Batosai apakah masih ada. 抜刀斎にまだ十字傷あるかと。 Di klinik Oguni, para korban yang terkena ledakan dirawat di sana. Diperlihatkan Megumi yang sedang sibuk merawat korban dan didatangi Sanosuke yang mau melihat para korban. Dikarenakan para pegawai di sana sudah seperti keluarga untuknya. Ternyata Kaoru dan Yahiko sempat di sana untuk membantu. Namun pas Sanosuke datang mereka sudah pulang, dikatakan Megumi. Di waktu senggang Sanosuke bertanya kepada Megumi tentang bekas luka Kenshin yang sudah cukup lama namun tak bisa menghilang. Megumi pun tak tahu. Namun dia pernah menanyakan hal tersebut ke dokter Oguni. Dia bilang, bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan takkan menghilang sampai kemarahan itu mereda. その念が晴れない限り消える。 Di sisi lain Kenshin yang pulang ke dojo Kamiya. Dia melihat Kaoru dan Yahiko yang baru pulang dari klinik Oguni. 燕殿や態度のめぐみさんのところで怪我した人たちの様子を見てきたところよ。 Diperlihatkan Kenshin yang termenung karena bekas luka yang ada di pipinya yang masih ada. Dan dihampiri Sanosuke, dia menanyakan apa yang Henshin sembunyikan darinya. Sebelum dijawab, ada suara teriakan yang memanggil mereka di pintu gerbang. Yahiko dan Kaoru pun ikut pergi untuk melihatnya. Ternyata itu murid dojo Maekawa, yang lantas menceritakan bahwa dojo mereka ada yang menyerang dan bahkan polisi yang datang pun sampai kewalahan menghadapinya. Kenshin dan Sanosuke yang mendengar hal tersebut lantas bergegas untuk pergi ke sana. Namun di dalam perjalanan mereka terhenti karena ada petugas yang memanggil mereka. Dikatakan petugas tersebut Kapol Uramura yang tak ada kabar. Dan mereka pun berniat pergi ke rumah Kapol untuk memastikan. Sanosuke yang menyuruh Kenshin untuk memeriksa ke rumah Kapol Uramura. Dan dojo Maekawa biar dia yang pergi ke sana. 確かない Di tempat Kapol Uramura, ternyata sedang ada pembantaian yang dilakukan Hyoko Otowa, yang disuruh Enishi untuk membantai keluarga Uramura. Namun niatnya tersebut digagalkan oleh Kenshin yang tepat datang ke situ sesaat Hyoko akan membunuh istri dan anaknya Kapol Uramura. Lantas Kenshin meladeni Hyoko untuk bertarung. Jika memang dia yang mereka incar, jangan melibatkan orang lain. Pertarungan pun terjadi. Namun serangan Hyoko dapat Kenshin hindari dan bisa menjatuhkannya hingga terluka. Lantas Kenshin bertanya, siapa orang yang sudah menyuruhnya? Hyoko tak memberitahunya, hanya mengatakan, saatnya penghakiman manusia. Dan lantas meledakkan diri dengan granat yang ia bawa. Di sisi lain Tenmon Inui yang menghajar ratusan polisi di tempat dojo Maekawa, dia berhasil membantai dan membunuh Tuan Maekawa dengan mudah. Sanosuke yang telat datang ke situ menyaksikan banyak petugas yang terluka. Namun Tenmon Inui sendiri sudah pergi meninggalkan dojo tersebut.
Di pagi hari, Kenshin yang pulang bertemu Enishi Yukishiro yang sedang menunggunya di tepi jembatan. Dan itu membuat Kenshin kaget dan heran melihatnya. Lantas Enishi mendekati Kenshin dan menjelaskan selama ini apa yang terjadi padanya. Dia bertahan hidup di Shanghai dan hingga dia menjadi seorang mafia Shanghai. Semua itu dia lakukan untuk kembali dan membalas dendam untuk kematian kakaknya. Tunggu saja, penghakiman manusia sudah dekat. Dan orang-orang yang bersamanya juga membenci Kenshin. Mereka mampu melakukan apapun. Battosai, menyakiti kau saja tak cukup untuknya. Dia ingin kau menderita. Kenshin yang merasa bersalah dengan kejadian pada masa lalunya, membuat dia terpuruk dalam penyesalan dan ingin menenangkan diri. Di kantor kepolisian, kepala polisi yang memberikan arahan untuk bersiap-siap bertempur. Dikarenakan semalam ada penyerangan ke tempat dojo Maekawa dan rumah Uramura. Semuanya bersiap untuk berjaga-jaga bila ada penyerangan lagi. Goro Fujita yang mau pergi dihentikan Cho Sawagejo. Lantas dia memberikan peta yang menunjukkan tempat gudang persenjataan Shanghai yang ia temukan. Dan tempat tersebut berada di Yokohama. えらい苦労したけど見つけたで。なんちゅう言い草や。 Di tempat Enishi, dia yang sedang mengatur penyerangan, didatangi Heixing. Yang datang dari Shanghai. Dia mengingatkan Enishi supaya gak lupa dengan kesepakatan yang mereka buat. Jepang akan menjadi miliknya jika Enishi sudah selesai melakukan niatnya tersebut. Lantas Heixing pun pergi bersama anak buahnya. Enishi yang termenung mengingat masa lalunya yang mengingatkan kakaknya untuk balas dendam kepada Battosai. Namun kakaknya yang berubah mengurungkan niatnya tersebut. あなたは雪代家の長男です。 Di kediaman dojo Kamiya, Kaoru yang sedang mengawasi Yahiko yang berlatih. Kenshin yang sudah menenangkan diri keluar dari kamarnya. Dan lantas dihampiri Kaoru. Kenshin menyuruh Kaoru untuk mengumpulkan teman-temannya. Dia ingin menceritakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di sebuah halaman, mereka pun berkumpul Kaoru, Megumi, Sanosuke dan Yahiko. Lantas Kenshin menceritakan penyerangan yang dilakukan di tempat dojo Maekawa. Kapol Uramura dan Akabeko. Itu ditunjukkan untuknya. Semua direncanakan oleh pria bernama Enishi Yukishiro, adik Tomu Himura. Dia adalah istrinya yang dia tikam hingga tewas pada saat dia sedang bertarung. Seiring jatuhnya kesyogunan, saat itulah dia mendapatkan bekas luka yang ada di pipinya. Diceritakan di masa lalu, berawal di Kyoto, di sebuah bar, dia melihat seorang patriot yang memaksa wanita untuk melayaninya. Lantas dia mencoba memperingati dan bertarung melawannya, hingga dia sampai membunuhnya. Wanita tersebut bernama Tomu Himura. Dia pelayan di bar. Sejak kejadian tersebut Tomu menjadi dekat dengannya. Dan pada suatu saat Tomu menceritakan bahwa dia pernah bertunangan dan akan menikah. Sebelum pernikahan, dalam kerusuhan Kyoto, calon suaminya melakukan pengorbanan terbesar. 今日での動乱に巻き込まれ帰らぬ人となりました。 Di suatu malam Kenshin berkata kepada Tomu, kebahagiaannya yang pernah hilang, takkan pernah hilang lagi darinya. Hingga pagi tiba. Saat terbangun Tomu tak ada di rumah dan dia menemukan buku yang ditulis Tomu mengatakan calon suaminya yang tewas dibunuh Battosai. Dan dia ingin membalas dendam untuknya. Karena kejadian tersebut, itu yang pertama membuat luka di pipinya dan luka yang keduanya dibuat oleh Tomu sesaat dia tewas tertikam olehnya. Kenshin yang menyesali perbuatan di masa lalunya, merenungkan diri di bawah derasnya air hujan yang turun. Di sisi lain, Enishi yang teringat kejadian saat kakaknya terbunuh oleh katana yang ditikam Kenshin, merasa frustasi. Kaoru yang melihat derasnya hujan didatangi Megumi. Kaoru yang mengetahui cerita Kenshin. Dia terkejut dan gak tahu apa yang harus ia perbuat. Namun Megumi berusaha untuk menegarkannya, supaya Kaoru dan Kenshin bisa bersama-sama melupakan masa lalunya. Lantas Megumi memberikan payung kepada Kaoru untuk menemui Kenshin yang sedang galau di bawah derasnya air hujan.
Kaoru pun pergi menemui Kenshin, memberikannya payung dan mengajaknya untuk pulang. Di kediaman Enishi, Cho yang datang melihat pedang Tiongkok Wodao dan lantas dihampiri Enishi. Dia meminta hadiah karena sudah memberi informasi palsu kepada kepolisian yang disuruh hexing. Namun Enishi menolak dan meremehkannya. Kemudian Cho mengajaknya bertarung untuk いい melawannya. やったか、あの深刻人に言われた通り。試しとなってきたわ。抜刀斎に恨みがあるのか。 Di dojo Kamiya, Kaoru yang sedang bersih-bersih dikejutkan dengan kedatang Misao Makimachi yang ditemani Aoshi Shinomori dan yang lainnya. Jauh-jauh dari Kyoto dia berniat bertemu Kenshin untuk memberikan buku harian Tomu yang disuruh biarawan kuil Suikoji karena buku tersebut sudah lama tersimpan di tempatnya. Karena zaman sudah berubah, waktu yang tepat buku tersebut diberikan kepada Kenshin. Aoshi yang merasa jenuh dia lantas masuk ke dalam dojo dan melihat tulisan yang terpajang bertuliskan, "Hati untuk hidup, dalam kebenaran nyata." Lantas dia teringat kata temannya bahwa pada bulan Desember akan ada hujan darah di Tokyo, dan Battosai akan menjadi penyebabnya. Lantas dia pergi ke kota yang diikuti anak buahnya untuk memeriksa keadaan di sana. Malam hari pun tiba. Di sebuah tempat distrik gudang daerah Yokohama, puluhan polisi yang dipimpin oleh Goro Fujita memeriksa tempat tersebut atas informasi yang diberikan Cho Sawagejo. Di tempat tersebut adalah gudang persenjataan Shanghai. Namun mereka sudah ditunggu oleh orang yang menyerupai Makoto Shishio. Dan lantas mereka diserang dengan puluhan anak buah hexing. Ternyata informasi yang diberikan Cho adalah sebuah jebakan untuk Goro Fujita. Di sisi lain di kota Tokyo, Enishi dan komplotannya yang sedang menaiki balon udara. Mereka menyebarkan selebaran bertuliskan, "Penghakiman manusia." Dan itu membuat warga heran. Lantas tembakan meriam pun menyerang kota Tokyo yang membuat warga panik. Kenshin yang berada di sana lantas pergi untuk menghentikan penyerangan meriam yang dilakukan Kujiranami. Misao yang berada di dojo Kamiya pun pergi untuk mencari Aoshi yang berada di kota. Diperlihatkan komplotan Enishi menyerang kota Tokyo. Tenmon Inui, Mumyoi Yatsume, Kujiranami dan puluhan anak buahnya yang melemparkan granat ke arah yang mereka datangi. Dan ledakan pun terjadi di mana-mana. Warga sipil dan polisi pun tak lepas dari serangan mereka. Aoshi yang berada di sana melihat balon udara yang mau mendarat, dan lantas menyuruh anak buahnya untuk mengikuti balon udara tersebut. Aoshi pun pergi untuk mencari orang yang sudah membuat kerusuhan. Diperlihatkan Kenshin yang berlari, dan bertemu Kujiranami, yang lantas menyerang Kenshin dengan senjata mesinnya. Kenshin yang lincah dia mampu menghindari tembakan yang bertubi-tubi mengarah kepadanya. Akhirnya Kenshin mampu mendekati Kujiranami dan menghantamkan katananya yang membuat senjata miliknya pun hancur. Lantas Kujiranami yang tak mempunyai senjata, dengan mudah dijatuhkan Kenshin dengan pukulan katananya hingga terluka. Kujiranami yang terluka meminta Kenshin untuk menghabisinya. Namun Kenshin yang sudah bersumpah dengan katananya, dia tidak akan pernah membunuh lagi dan menyuruh Kujiranami untuk hidup di zaman baru. もう人は殺めぬと誓った。 Di suatu tempat Mumyoi Yatsume yang melemparkan granat ke warga sipil. Namun hal tersebut digagalkan Aoshi yang muncul di sana. Dan mereka pun bertarung. Hingga pada saat Aoshi bisa menjatuhkan Mumyoi, Misao datang untuk membantu. Namun Mumyoi yang tahu lawannya tangguh dia memberikan alasan dan lantas pergi dari situ. Sementara itu anak buahnya yang melawan Aoshi dan Misao dengan mudah mereka kalahkan. Aoshi yang mendengar teriakan, dia pun bergegas untuk membantu. Namun dia terkena ledakan dan tertimpa reruntuhan. Misao yang terkena ledakan pun tak berakibat apa-apa. Lantas dia bergegas menolong dan menyelamatkan Aoshi. Di tempat dojo Kamiya, Sanosuke dan yang lainnya dikejutkan dengan kedatangan Enishi yang memikul mayat di dalam karung. Lantas Sanosuke menyerang untuk melawannya. Namun ketangguhan Enishi membuat Sanosuke terluka parah. Dan murid dojo Kamiya pun dibantainya dengan mudah. Yahiko yang ketakutan pun tak mampu menyerang Enishi. Lantas Kaoru yang mencoba melawan.
Serangannya mampu ditahan Enishi dan memukulnya hingga pingsan. Kenshin yang sudah mengalahkan Kujiranami. Lantas dia bergegas menuju dojo Kamiya. Ditakutkan ada hal yang tak diinginkan. Ternyata benar saja sesampainya di dojo Kamiya dia melihat tempatnya yang hancur berantakan dan banyak murid-murid yang terluka. Kemudian di dalam dojo, dia melihat Sanosuke yang terluka parah. Dan juga Yahiko yang menangis meminta maaf kepadanya. Dikarenakan gak bisa mencegah Enishi yang membawa Kaoru. Lantas Kenshin melihat sebuah mayat yang terbungkus karung di luar. Dia mencoba menghampiri dan membukanya. Ternyata itu mayatnya Cho Sawagejo, yang tadi mengajak bertarung dengan Enishi. Kenshin yang melihat sebuah kertas di mulutnya. Lantas dia mengambil dan membacanya yang bertuliskan, "Di sini, aku akan melakukan penghakiman manusia." この場所にて人中をなす。 Esok hari pun tiba. Diperlihatkan kota Tokyo yang hancur berantakan akibat penyerangan semalam. Hal tersebut disaksikan Goro Fujita yang kembali dari Yokohama, yang selamat dari kepungan anak buah Heishin. Diperlihatkan Kaoru yang tersadar dari pingsannya. Dia berada di tempat Enishi. Lantas Kaoru mencoba melarikan diri dari situ. Namun jalan yang ia tuju ternyata buntu. Sesaat Kaoru sedang mencari jalan keluar, Enishi pun datang yang mengetahuinya. Lantas Kaoru mengingatkan Enishi bahwa Tomu tak akan menginginkan hal yang sudah dia lakukan. Enishi yang marah dan langsung mencekik Kaoru. Namun bayangan Tomu terlintas di pikirannya. Hal tersebut yang membuat Enishi kesurupan dan melepaskan cekikannya tersebut. Di sisi lain, Sanosuke yang terluka dirawat Yahiko. Sementara itu Kenshin yang berada di aula, melihat papan nama, dan mengingat kata-kata yang pernah diucapkan teman-temannya. 俺の力になるために決まってんだろうが。謙信っていう流浪人よ。人を生かす前に自分を生かすことを考えて。ここで決して死なせてはならない。私が必ず。不動になど弱者の逃げ道に過ぎん。お前一人のためにあるのではない。その刀はあなたがお持ちください。 Lantas Kenshin pergi untuk menyelamatkan Kaoru. Sebelum pergi Kenshin menyuruh Yahiko untuk menjaga dan merawat Sanosuke yang terluka. Di tempat Enishi, Mumyoi dan Tenmon Inui yang menemui ketuanya, melaporkan tentang pertahanan mereka yang sudah siap. Lantas Enishi menyuruh mereka untuk berjaga. Heishin pun datang, yang melaporkan markas mereka yang sudah diketahui polisi. Dia khawatir kalau kelompok mereka akan kalah. Enishi yang merasa diremehkan membentak Heishin dan menyuruh dia pergi. Heishin yang kesal karena sudah dibentak Enishi, dikejutkan dengan suara yang berterima kasih kepadanya atas pertolongannya waktu itu di Kyoto, dan hal apa yang bisa ia lakukan untuk membalas budinya. Kenshin yang sudah menemukan markas Enishi, dia menerobos masuk sendirian. Namun di tempat tersebut sudah ditunggu Mumyoi, Tenmon Inui dan pasukannya. Prajuritnya pun lantas menyerang Kenshin yang sendiri. Kenshin yang bersiap, dengan mudah bisa menghindari serangan mereka, dan lantas bisa menyerang mereka dengan menggunakan katananya. Mumyoi dan Inui pun ikut menyerang Kenshin secara bersama-sama. Kenshin yang sedang terkepung, lantas didatangi Misao yang hadir bersama rekan-rekannya untuk membantu Kenshin. Dan Goro Fujita pun hadir dengan pasukannya. Sanosuke yang masih terluka pun datang untuk membantunya. Kenshin yang diberi jalan oleh teman-temannya, dia bergegas pergi untuk menghadapi Enishi dan menyelamatkan Kaoru. Namun setiba di dalam rumah, Kenshin disambut dengan tembakan yang dilepaskan Heishin dan anak buahnya. Dengan lincah Kenshin bisa menghindari dan menyerang Heishin dengan katananya yang mengenai pistol yang dia gunakan. Lantas Heishin menyuruh Sojiro Seta, salah satu Jupongatana, yang tadi berterima kasih kepadanya dan ingin membalas budi, menyuruhnya untuk melawan Kenshin. Namun Sojiro malah menyerang anak buah Heishin, dikarenakan setelah pertarungannya melawan Kenshin waktu itu, membuat dia menjadi seorang pengembara sama sepertinya. Lantas mereka pun bersama-sama bertarung melawan anak buah Heishin. Sojiro yang merasa mampu menghadapi mereka, menyuruh Kenshin untuk pergi melawan orang yang terjebak di masa lalunya. Lantas Kenshin pun pergi menuju ke tempat Enishi. その剣が恨みを断ち
Di pertarungan awal, Misao yang menghadapi Mumyoi, dia bisa mengalahkan Kannya dengan mudah. Dikarenakan dia yang sudah membuat Aoshi terluka karena granat yang dilemparkannya, membuat dia bersemangat untuk menghadapinya. Goro Fujita yang menghadapi Tenmon Inui pun dia bisa menghabisinya dengan katananya yang menikam ke tubuh Tenmon Inui hingga tewas. Setibanya Kenshin di tempat Enishi, Kenshin melihat Enishi yang sedang menunggu dirinya. Kenshin yang menanyakan Kaoru dan menasehatinya agar tak melibatkan orang lain. Cukup dia saja yang menjadi amarah balas dendamnya. Namun Enishi yang marah. Dia mau semua yang dekat dengannya dan seluruh negeri yang sudah ia ciptakan harus hancur. Lantas Enishi mengambil katananya dan berkata, penghakiman manusia sudah dekat dan pertarungan pun dimulai. 人中の時間だ。 Pertarungan yang sangat memukau diperlihatkan kedua petarung samurai, membuat pertarungan alot dan sengit, hingga sampai pagi pun tiba. Namun ketika katana mereka beradu, katana milik Enishi patah, dan lantas mengganti senjatanya dengan pedang Wodao. Enishi yang terbakar amarah dendam, dia bisa menyerang dan menjatuhkan Kenshin dengan pedang Wodao miliknya. Kenshin yang merasa terdesak dengan serangan Enishi, dia pun kewalahan hingga tak berdaya. Enishi yang melihat Kenshin yang tak berdaya, menyuruh Kenshin melakukan bunuh diri untuk menebus kematian orang-orang yang telah ia bunuh. Hal itu sudah dipikirkan Kenshin, dan itu tak akan pernah menebus dosa-dosanya. Namun kini demi teman-temannya, dan menciptakan kedamaian yang diinginkan Tomu, itu sebuah penebusan dosa-dosanya di masa lalu. お前の望んだ平和な世のためにも命を殺めておきながら自分が死ぬのはそんなに恐ろしい。 Lantas Enishi menyerang Kenshin, yang bangkit karena tekadnya untuk menciptakan kedamaian. Kenshin yang tenang, mampu menangkis serangan Enishi. Lantas dia bisa menyerang dan menjatuhkannya. Kenshin yang ingin mengakhiri pertarungannya, diserang Enishi dengan terjangan. Lantas jurus andalan Kenshin keluar, sebuah terjangan yang menghantamkan katananya dengan cepat dan bertenaga. Enishi pun terpental dan terjatuh hingga terluka. Namun hal tersebut tak membuat dia menyerah. Dan lantas Enishi mengambil sebuah pisau yang langsung ditikamkan ke tubuh Kenshin. Kenshin yang merasa bersalah, dia tak menghindar dengan tikaman yang dilakukan Enishi. Malah dia meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan, hingga membuat dia menjadi dendam kepadanya. Saat itu Heishin pun muncul, yang langsung menembakkan pistolnya kepada Kenshin. Enishi yang melihatnya pun akan ditembak Heishin, namun digagalkan Kaoru yang datang di sana, dan Kaoru yang menghalanginya pun ditembak Heishin. Namun tembakannya dihalangi Enishi dengan punggungnya. Lantas Enishi yang marah menghajar Heishin. Kaoru yang melihat Enishi menghajarnya, berteriak untuk menghentikan pukulannya, dikarenakan akan membunuhnya. Namun Enishi tak mendengarkan kata-kata Kaoru, karena Heishin yang telah ikut campur dalam masalahnya. Lantas Kenshin pun yang menghentikan pukulan Enishi, dan berterima kasih kepadanya, karena dia sudah melindungi Kaoru dari tembakan yang dilepaskan Heishin. Dan film pun berakhir. 俺が本当に守りたかったのは Pesan dari film tersebut, jangan lupa subscribe, like dan bagikan, supaya Mamang yang punya channel lebih bersemangat lagi membuat kontennya. Nantikan ulas film selanjutnya. Show jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Teh pamit ya. Assalamualaikum.